Semangat pagi teman-teman di seluruh Indonesia. Salam Mitra Wira Terpadu. My way, it's my way. Saya bersama teman-teman pengurus hari ini ada di kantor Pusat Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu. Dalam kesempatan ini hadir juga ada Bapak Indro Puji Triyono, Ketua Pengawas kita, bersama dengan Bapak Marnaik, konsultan legal kita. Ada Pak Bendahara, Pak Stefanus, dan Bang Robert Kultum tentunya. Jadi tetap semangat teman-teman di seluruh Indonesia dalam case ini. Kondisi koperasi yang terjadi hari-hari ini secara pribadi dan seluruh pengawas dan pengurus mengucapkan banyak-banyak minta maaf kepada teman-teman di seluruh Indonesia atas keterlambatan daripada tarikan simpanan daripada anggota yang ada. Jadi kalau kita pelajari bersama kasus atau case yang terjadi hari ini itu karena memang tarikan simpanan yang dilakukan oleh anggota melebihi dana yang dicadangkan, gitu, sehingga dana yang dicadangkan itu tidak mencukupi dengan nominal tarikan yang sangat besar sekali, sehingga menggerus itu, gitu. Dan sementara kenapa terjadi antrian? Karena kita juga menunggu nota-nota yang belum jatuh tempo sebetulnya, gitu. Sehingga akhirnya Pak Bendahara mengambil inisiatif untuk meminta notifikasi supaya merilis dana kelolaan untuk membayar antrian. Jadi sekali lagi kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi kita percaya bahwa kita akan terus melakukan yang terbaik untuk operasi ini, sehingga operasi ini betul-betul kita bangun bersama-sama untuk kesejahteraan kita semua. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, sehingga apa yang kita lakukan hari ini sebagai pembelajaran untuk kita jauh lebih baik lagi. Nah, untuk lebih detail mungkin secara gambaran garis besarnya Bapak Bendahara bisa menyampaikan progres dan kapan kira-kira antrian ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Frans. Terima kasih juga untuk Pak Indro, Pak Naik, dan Pak Robert juga yang hari ini hadir mendampingi kita bersama. Dan saya dari tim administrasi dan keuangan mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya untuk case yang ada. Jadi hari ini kami juga masih tetap semangat, kami masih tetap berproses untuk memastikan transaksi yang tertunda ini segera selesai. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua, memang penarikan yang kita sudah lakukan sampai hari ini kepada mitra pengelola kita di unit usaha jual beli gudang terus berproses. Dari sejak rilis yang pertama sudah terpenuhi, rilis yang kedua sampai hari ini juga sebagian belum terpenuhi dan dalam proses, rilis yang ketiga dan rilis yang keempat akan diproses di bulan Oktober dan November. Itu. Nah, keterlambatan yang terjadi seperti tadi kita sampaikan bahwa memang proses administrasi dan proses teknisnya dari mitra pengelola jual beli udang ini membutuhkan tambahan waktu dan tambahan data yang harus dibereskan. Setelah konfirmasi itu selesai, dan kami juga sudah meminta konfirmasi balik berikutnya ke mitra pengelola juga bahwa di bulan Oktober ini mereka targetkan akan diselesaikan semua pada tanggal 12 Oktober atau hari Rabu di minggu depan. Gitu. Nah, kami sama-sama berharap, kita juga berdoa yang terbaik bahwa proses ketertundaan ini bisa dalam waktu dekat sampai dengan tanggal 12 Oktober terselesaikan dengan baik. Selanjutnya penyesuaian yang Pak Frans tadi sampaikan, harapan kami ketika penyesuaian sudah sesuai dengan aktual pengelolaan usaha, case ini tidak akan terulang kembali. Itu dana cadangan kita juga akan kembali sesuai dengan porsinya. Itu transaksi akan normal kembali sesuai dengan aktual pengelolaan usaha mayoritas yang ada di unit usaha jual beli udang. Ya, sekali lagi mungkin akan ada banyak masukan, saran, kritik yang kami terima melalui grup maupun japri teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan jawabannya kadang-kadang kurang mengena, tapi hari ini kami bikin tulis untuk menjelaskan itu semuanya. Itu semoga sampai dengan tanggal 12 Oktober semuanya bisa terselesaikan dengan baik, kita kembali berjalan kembali. Amin. Amin. Nah, berikutnya mungkin ada banyak masukan dan saran yang kami terima dari Pak Indro sebagai Ketua Pengawas dari
Terpadu yang hari ini mungkin akan berbagi sedikit masukan, saran dan apa yang mau disampaikan dengan konsultan juga kita Pak Manai. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Indo. Baik, terima kasih Om Fran, Om Steven yang sampai dengan saat ini saya juga melihat sebagai pengawas terus bekerja keras. Teman-teman juga tentu kita tahu kondisi ini semua tidak kita inginkan, tetapi itu bagian dari dinamika, bagian dari proses koperasi kita untuk semakin dewasa, dan kita juga tahu secara perbaikan dan evaluasi baik secara buat pengawas maupun pengurus tentu kita akan lakukan perbaikan. Semuanya kita mengerti bahwa ini hal yang menjadi dinamika yang harus kita terus perbaiki. Tetapi di samping itu semua kita tahu bahwa ke depan kita harus melakukan penguatan termasuk dari sisi organisasi, termasuk dari sisi juga keamanan dari sisi anggota dan dana anggota terutama. Dan hal itu tidak berhenti sampai di sini. Ya, tadi malam kita juga sudah sampaikan panjang lebar masukan-masukan, termasuk bagaimana memastikan dengan mitra-mitra pengelola kita di unit usaha udang, sehingga hari ini kita berharap lewat Om Manai sebagai konsultan legal kita akan melakukan dari sisi aturan main MOU lebih kuat lagi supaya ke depan kita berpikirnya long term. Kita tidak ingin 2,5 sampai 3 tahun yang sudah kita jalani bareng-bareng, dan kita tahu sepanjang masa COVID kita sama-sama tahu bahwa koperasi produsen Mitra Wira Terpadu sudah menjadi saluran berkah buat kita semua, dan kita nggak ingin koperasi ini atau perahu kita ini karam di tengah jalan. Makanya ke depan penguatan dari sisi legal kita harapkan menjadi sebuah benchmark atau kekuatan kita untuk tetap maju lebih baik. Itu yang dari saya. Nanti saya persilahkan Om Manek untuk memberikan penjelasan terkait perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dari sisi MOU. Silakan Om. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, adapun kondisi yang saat ini kita hadapi sebenarnya karena ada penarikan yang sedikit tidak seperti biasa. Kalau dahulu waktu zaman COVID itu kan yang menarik itu ya nggak terlalu penting amat mungkin, karena sesuai dengan fungsinya bahwa anggota koperasi yang di sini kan semua pengusaha. Nah sekarang ketika kondisi ini sudah COVID sudah landai, mereka mungkin memulai usahanya sehingga semuanya buru-buru narik uang. Nah ini yang tidak kita bisa terpenuhi dengan dana cadangan yang biasa kita cadangkan duit sekitar 2-3 miliar kurang lebih seperti itulah. Nah sehingga pengurus ini harus melakukan notifikasi kepada mitra pengelola tambak udang di sana supaya dana yang di sana itu harus diambil dulu karena memang untuk menutupi kebutuhan dari anggota. Nah ini saya perhatikan, saya pernah berbicara, jadi secara keseluruhan sepertinya nggak ada persoalan, ya. Walaupun memang setelah saya periksa semuanya mengenai dokumen-dokumen legalnya, sedikit ke depan nanti kita akan membuat perubahan. Saya akan membuat aturan main di dalam draftnya kembali dan kita akan tanda tangani nanti di sana, khususnya mengenai kapan sebenarnya uang masuk itu dari pengelolaan itu bisa dikelola mereka dan berapa lama mereka bisa kelolakan sampai nanti uangnya itu dapat dibagi hasilkan dinikmati oleh anggota kita. Kemudian kapan nanti anggota kita itu bisa menarik kembali uang yang dikeluarkan itu, nanti kan semuanya harus diatur. Nah selama ini kerjasama yang sudah berjalan sudah sekian hampir 2,5 tahun ini kita kerjakan, tidak ada persoalan. Kata landangannya saja. Nah ke depan ya kita semua harus berburu dari pengalaman yang ada. Nah so far persoalan ini saya pikir semua bisa mengalami, semua bisa terjadi. Nah kita akan menjadi besar, koperasi ini menjadi besar dari pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui bersama. Harapan saya persoalan yang saat ini yang kita hadapi ini semuanya bisa selesai nanti di waktu seperti yang sudah pasti tadi sampaikan tadi itu, dan memang mereka sudah menyampaikan tadi ke saya bahwa notifikasi penarikan dana itu sudah disampaikan, tinggal kita menunggu waktunya nanti seperti apa. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang kita lalui ini membuat kita semakin dewasa dalam pengurusan, dewasa dalam sebagai anggota koperasi KPUT ini ke depan. Dan harapan saya sih sebagai seorang konsultan legal yang mengawal koperasi ini sejak awal berdiri sampai sekarang, persoalan ini bisa kita selesaikan. Karena satu hal lagi, kalau nggak ada persoalan seperti ini, ya kita tidak akan dewasa semua. Mudah-mudahan dengan keadaan yang ada, sama-sama kita bisa menikmati ke depan dengan baik, dan tata cara tata pengelolaan
nanti semuanya diatur dari hulu ke hilir sudah menjadi baik. Saya rasa itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia supaya sedikit dapat menjaga penarikan tensi dan penarikan ini supaya jangan nanti menambah daftar tunggu lagi ke depan. Mudah-mudahan kalau bisa nanti penarikannya itu diatur lagi di Oktober, pertengahan Oktober berjalan lah, karena kita udah stabil. Rilis pertama, kedua, ketiga, keempatnya sudah selesai kita lakukan. Saya rasa itu mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat sebuah kenyamanan bagi teman-teman yang lainnya, dan saya yakinkan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang komunikasi mereka. Sebenarnya perusahaan dalam konteks seperti ini belum ada masalah persoalan. Ini hanya sebuah riak kecil, omong-omong kecil yang memang kita harus selesaikan dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, di kesempatan ini juga ada Bang Robert Gultom yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bang, untuk teman-teman anggota di seluruh Indonesia. Silakan, Bang Robert Gultom. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, tetap menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan teman-teman dalam situasi kondisi yang terjadi hari ini. Tetap kita mendukung dan tetap menciptakan suasana kondusif, saling mendukung dan saling menghargai. Kita percayakan semua komponen ataupun fungsi di koperasi ini berjalan dengan baik, dan kita percayakan sesuai bekerja dengan kondisi masing-masing sesuai perannya. Dan saya sendiri sebagai perwakilan anggota yang menjembatani, memantau dan mempelajari pengurus sudah sangat luar biasa lah dalam bekerja. Kita tetap memberi aplaus dan memberi dukungan dan semangat untuk kita tetap maju bersama dan sukses bersama, dan kita bangun koperasi ini ke depan untuk melangkah lebih mantap dan bergerak lebih nyaman lagi. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mungkin menyampaikan permohonan maaf kalau ada teman-teman yang merasa tersinggung, ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian informasi dan edukasi. Ya, itu sebuah kondisi yang tercipta, tapi intinya kita mendukung semua proses ini berjalan dengan lancar. Jadi dengan sabar kita tunggu sampai waktunya semuanya sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan. Terima kasih. Siap. Saja dari saya. Berkat semua Ketua. Oke, terima kasih Bang Robert yang luar biasa. Oke, terima kasih Om Hendro, terima kasih Pak Mana yang luar biasa, Pak Stephen, Bang Robert juga seluruh anggota koperasi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kita tetap melakukan yang terbaik sehingga pembelajaran hari ini untuk ke depan itu bisa jauh lebih baik lagi. Koperasi kita semakin dewasa, tiap-tiap anggota juga semakin paham, semakin dewasa juga, sehingga kita tahu kolaborasi dan gotong royong, sehingga setiap bagian daripada koperasi ini mengambil perannya masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing kita. Oke, tetap lakukan yang terbaik, doakan yang kita kerjakan, kerjakan yang kita doakan. My way, that's my way.